Di rumah sepupuku, aku melihat foto pernikahannya. Hancur hatiku saat tahu pengantin prianya adalah suamiku. Ini bukan cerita tentang air mata, tapi tentang caraku mencabut jabatannya, hartanya, dan harga dirinya hingga tak bersisa. Sebelum mulai jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari kota mana tempat sahabat menonton agar aku tahu sejauh mana ceritaku telah sampai. Pagi di kediaman Alia Prameswari selalu dimulai dengan ritual yang menenangkan. Aroma kopi Arabica yang baru digiling menguar dari dapur, berpadu dengan keharuman embun yang masih menempel di taman tropis luas di balik jendela kaca setinggi dinding. Di meja makan yang terbuat dari kayu jati solid, Alia, dalam balutan blus sutra berwarna gading, tengah memeriksa beberapa lembar laporan keuangan dengan tablet di tangannya. Rambut hitam legamnya yang panjang disanggul rapi, menampakkan leher jenjang dan sorot mata yang tajam. Sorot mata seorang CEO yang terbiasa membuat keputusan bernilai miliaran rupiah sebelum sarapan. Kopi untuk pemimpin tertinggi perusahaan ini. Sebuah suara hangat memecah kesunyian. Rian, suaminya, meletakkan secangkir kopi hitam di samping tablet Alia. Ia membungkuk dan mengecup puncak kepala istrinya dengan lembut. Rian tampak gagah dengan kemeja biru laut yang pas di badan, bersiap untuk pergi ke kantor yang sama dengan Alia. Ia adalah anomali yang sempurna, seorang suami yang suportif, sekaligus direktur pemasaran yang paling cemerlang di perusahaan. Terima kasih, sayang. Alia mendongak. Tatapan bisnisnya yang tajam seketika melunak menjadi tatapan seorang istri yang mencintai. Laporan dari timmu bagus. Aku suka strategi penetrasi pasar yang baru. Tentu saja kau suka. Aku mempelajarinya dari guru terbaik. Balas Rian sambil tersenyum, menarik kursi di hadapan Alia. Tapi tetap saja, aku butuh tanda tangan final dari CEO-ku yang cantik ini. Alia tertawa kecil. Inilah dinamika yang mereka bangun selama 5 tahun pernikahan. Di kantor, Alia adalah atasannya, seorang pemimpin yang ia hormati. Namun di rumah, mereka adalah pasangan setara yang saling mendukung. Setidaknya, itulah yang Alia yakini dengan sepenuh hatinya. Bagi dunia luar, mereka adalah power couple, pasangan idaman yang memiliki segalanya. Kekayaan, kekuasaan, dan cinta yang tampak begitu tulus. Alia adalah pewaris tunggal Prameswari Group, sebuah konglomerat yang dirintis oleh ayahnya dari nol. Sejak mengambil alih kepemimpinan 5 tahun lalu, Alia berhasil melipat gandakan keuntungan perusahaan dengan inovasi dan keberaniannya. Rian, yang ia temui di sebuah seminar bisnis, masuk ke dalam hidupnya seperti kepingan puzzle yang hilang. Ia ambisius, cerdas, dan yang terpenting, ia tampak memahami tekanan yang dipikul Alia. Pernikahan mereka seolah menjadi segel dari kesempurnaan hidup Alia. Jangan terlalu lelah, ya. Nanti malam aku sudah siapkan makan malam spesial, kata Rian sambil mengoleskan selai pada rotinya. Alia tersenyum. Hatinya menghangat. Di tengah jadwal yang padat dan tanggung jawab yang berat, perhatian-perhatian kecil dari Rian adalah oasisnya. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Memiliki karir yang cemerlang dan suami yang begitu memahaminya. Potret keluarga mereka begitu sempurna, tanpa cacat, tergantung indah di dinding realitas yang ia bangun dengan susah payah. Ia tidak pernah tahu, di balik kanvas yang indah itu, catnya sudah mulai retak dan mengelupas. Keretakan pertama muncul dalam bentuk yang paling lumrah, sebuah perjalanan bisnis. Malam itu, saat mereka menikmati makan malam yang dijanjikan Rian, steak wagyu dengan saus jamur buatannya sendiri, pembicaraan itu dimulai. Sayang, sepertinya aku harus ke Kota Pinang lagi akhir pekan ini, ujar Rian di sela-sela kunyahannya. Nadanya dibuat sesantai mungkin. Alia berhenti mengunyah. Garpu di tangannya terasa sedikit lebih berat. Lagi? Tanyanya, berusaha agar nada kecewanya tidak terlalu kentara. Bukannya 2 minggu lalu kau baru pulang dari sana? Kota Pinang. Sebuah kota yang sedang berkembang pesat. Berjarak 5 jam perjalanan darat. Divisi pemasaran di bawah pimpinan Rian memang sedang gencar membuka cabang dan jaringan distribusi baru di sana. Proyek itu adalah inisiatif Rian, dan Alia mengakuinya sebagai sebuah langkah yang brilian.
Namun frekuensinya terasa semakin sering dalam 3 bulan terakhir. Terkadang 2 kali dalam sebulan. Aku tahu, Rian menghela napas, meletakkan pisau dan garpunya. Ia mengulurkan tangan, menggenggam jemari Alia di atas meja. Proyek pembangunan pusat distribusi di sana masuk tahap krusial. Ada masalah dengan perizinan lahan. Aku harus turun tangan langsung. Tim di sana tidak bisa menanganinya tanpa aku. Ini bisa jadi loncatan besar untuk divisi kita. Sayang, kau tahu sendiri potensinya. Semua yang dikatakan Rian masuk akal. Logis. Profesional. Alia, sebagai seorang CEO, memahami urgensi tersebut. Namun Alia, sebagai seorang istri, merasakan secuil kekosongan. Akhir pekan yang ia bayangkan akan dihabiskan berdua, kini harus dikorbankan lagi untuk pekerjaan. Ia menatap wajah Rian. Wajah tampan yang selalu bisa menenangkannya. Ada sorot permohonan dan kesungguhan di sana. Bagaimana ia bisa menolak? Menolaknya berarti menjadi istri yang tidak suportif. Menjadi atasan yang menghambat kemajuan. Baiklah, Alia akhirnya mengangguk, memaksakan seulas senyum. Tentu, pergilah. Selesaikan semuanya dengan baik. Aku percaya padamu. Wajah Rian langsung cerah. Terima kasih, sayang. Kau memang yang terbaik. Aku janji, ini yang terakhir untuk sementara waktu. Setelah proyek ini beres, kita liburan panjang. Berdua saja. Kemanapun kau mau. Janji itu terasa manis. Cukup untuk menepis sisa keraguan di hati Alia. Malam itu, saat Rian sudah terlelap di sampingnya, Alia menatap langit-langit kamarnya. Sebuah perasaan aneh, firasat yang tak bisa ia jelaskan, melintas di benaknya. Ia merasa ada jarak yang perlahan tercipta di antara mereka. Jarak yang diukur dalam kilometer perjalanan Rian ke kota Pinang. Namun dengan cepat ia menepisnya. Itu hanya perasaannya saja. Ia hanya lelah dan merindukan suaminya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pernikahan mereka sempurna. 2 hari setelah Rian berangkat, Alia membenamkan dirinya dalam pekerjaan. Kesibukan adalah obat terbaik untuk kesepian. Saat ia sedang memimpin rapat evaluasi kuartalan, ponselnya yang ada dalam mode senyap bergetar beberapa kali di atas meja. Sebuah nama yang sudah sangat jarang muncul di layarnya. Siska. Siska adalah sepupunya, anak dari adik ibunya. Hubungan mereka tidak pernah benar-benar akrab. Sejak kecil, Alia selalu merasa ada dinding tak kasat mata di antara mereka. Dinding yang dibangun dari rasa iri Siska. Alia tumbuh dengan segala kemudahan, sementara Siska hidup dalam keluarga yang sederhana. Alia selalu berusaha bersikap baik, berbagi apa yang ia punya. Namun ia sering menangkap sorot mata Siska yang berbeda saat menatap barang-barang miliknya atau pencapaiannya. Sorot mata yang tajam, penuh damba sekaligus sedikit kebencian. Setelah rapat selesai, Alia akhirnya memutuskan untuk menelepon balik. Halo, Siska? Maaf tadi aku sedang rapat. Oh, Kak Alia. Tidak apa-apa, aku mengerti, orang sibuk. Suara Siska di seberang terdengar riang, mungkin terlalu riang. Aku tidak akan lama. Kok? Aku cuma mau mengundang Kak Alia. Aku dan suamiku baru pindah rumah. Mau adakan syukuran kecil-kecilan hari Sabtu besok. Aku harap kakak bisa datang. Alia mengerutkan kening. Siska sudah menikah? Ia bahkan tidak mendengar kabarnya. Hubungan keluarga mereka memang sudah merenggang sejak beberapa tahun terakhir. Oh ya? Selamat ya, Siska. Aku tidak tahu kau sudah menikah. Kapan? Hehe, sudah hampir setahun, Kak. Maaf tidak mengundang. Acaranya sangat sederhana di kampung. Oh ya, rumah baruku ini di kota Pinang. Jantung Alia berdetak sedikit lebih kencang. Kota Pinang. Kebetulan macam apa ini? Wah, kebetulan sekali, kata Alia. Mencoba terdengar biasa saja. Iya, kan? Makanya aku langsung kepikiran Kak Alia. Siapa tahu kakak sedang ada urusan bisnis di sini atau apa. Datang ya, Kak. Sekalian kenalan sama suamiku. Alamatnya nanti aku kirim lewat pesan. Panggilan itu berakhir.
meninggalkan Alia dalam keheningan ruang kerjanya yang luas. Otaknya yang biasa bekerja cepat untuk urusan bisnis, kini berputar memikirkan sebuah ide impulsif. Rian ada di Kota Pinang. Acara Siska juga di Kota Pinang, hari Sabtu. Ini adalah kesempatan sempurna. Ia bisa menghadiri undangan Siska, menyambung kembali tali silaturahmi yang renggang, sekaligus memberi kejutan pada Rian. Membayangkan wajah terkejut dan bahagia Rian saat melihatnya tiba-tiba muncul di sana membuat Alia tersenyum. Ide itu terasa cemerlang, sebuah petualangan kecil yang romantis. Jumat sore, Alia sudah menyelesaikan semua pekerjaannya. Ia mendelegasikan beberapa tugas penting kepada asisten kepercayaannya dan memutuskan untuk berangkat ke Kota Pinang. Ia hanya membawa sebuah tas jinjing berisi pakaian untuk 2 hari. Ia mengirim pesan singkat pada Rian. Semoga urusanmu lancar, sayang. Aku akan sibuk dengan beberapa audit akhir pekan ini. Love you. Sebuah kebohongan kecil demi sebuah kejutan besar. Perjalanan darat selama 5 jam memberinya banyak waktu untuk berpikir. Sambil menyetir mobilnya membelah jalan tol yang lengang, pikirannya melayang pada Siska. Ia ingat saat remaja, ia memberikan salah satu gaun pestanya yang mahal pada Siska. Bukannya berterima kasih, Siska justru berkata sinis. Enak ya jadi kau, Kak. Kalau bosan, tinggal kasih barang bekas ke orang lain. Kata-kata itu menusuk, dan sejak saat itu Alia selalu berhati-hati saat berinteraksi dengannya. Mungkin Siska sudah berubah. Mungkin pernikahan telah membuatnya lebih dewasa dan bahagia. Alia tulus berharap demikian. Ia ingin memperbaiki hubungan dengan satu-satunya sepupu yang ia miliki. Pikirannya beralih pada Rian. Ia membayangkan betapa kerasnya suaminya bekerja demi perusahaan. Rasa bersalah karena sempat meragukannya sedikit menyelinap. Tentu saja Rian harus sering ke sana. Proyek itu sangat penting. Dan ia, sebagai istri dan CEO, seharusnya memberikan dukungan penuh, bukan merajuk dalam diam. Kejutan ini akan menjadi cara Alia untuk menebusnya. Di tengah perjalanan, ia berhenti di sebuah area peristirahatan untuk membeli kopi. Iseng, ia mencoba menelepon Rian. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua baru diangkat di dering terakhir. Halo, sayang? Suara Rian terdengar sedikit terengah dan berisik di latar belakang. Hai, aku hanya ingin mengecek kabarmu. Kau sedang di mana? Terdengar ramai. Oh, ini. Aku sedang di lokasi proyek. Sinyal agak susah. Sedang meninjau lokasi gudang bersama kontraktor. Kenapa? Ada masalah di kantor? Jawabnya, terdengar sedikit gugup. Tidak ada. Semuanya aman. Hanya rindu saja. Kata Alia lembut. Aku juga merindukanmu. Sudah ya, aku dipanggil lagi. Nanti aku telepon balik. Hati-hati di sana. Jangan terlalu lelah. I love you. Panggilan itu ditutup dengan cepat. Alia kembali ke mobilnya dengan perasaan sedikit ganjil. Latar belakang suara tadi tidak terdengar seperti lokasi proyek konstruksi. Lebih mirip. Suara musik dan orang-orang mengobrol di sebuah kafe atau restoran. Ah, mungkin saja mereka sedang rapat di luar lokasi. Alia kembali menepis keraguan itu. Ia tidak boleh merusak kejutannya sendiri dengan pikiran-pikiran negatif. Sabtu siang, Alia tiba di alamat yang dikirimkan oleh Siska. Ia terperangah. Alih-alih sebuah rumah sederhana di perumahan biasa, mobilnya kini berhenti di depan sebuah rumah mewah bergaya minimalis modern di sebuah klaster elit. Rumah 2 lantai dengan taman yang terawat apik dan 2 mobil baru terparkir di garasi. Ini jelas bukan rumah yang bisa dibeli oleh Siska yang ia kenal, yang hanya bekerja sebagai staf administrasi biasa. Pasti suaminya orang yang sangat sukses. Alia merasa sedikit lega. Akhirnya sepupunya mendapatkan kehidupan yang selalu ia impikan. Siska menyambutnya di pintu dengan pelukan canggung yang terasa dipaksakan. Ia mengenakan gaun yang elegan. Wajahnya dipoles riasan mahal. Kak Alia, akhirnya datang juga. Ayo, masuk, Kak. Maaf ya rumahnya masih berantakan, katanya. Sebuah kalimat basa-basi yang kontras dengan interior rumah yang tertata sempurna dengan perabotan mewah. Rumahmu bagus sekali,
Siska, selamat ya. Puji Alia tulus. Matanya berkeliling mengagumi desain interior yang modern. Hehe, ini semua pilihan suamiku. Dia punya selera yang bagus. Siska terkekeh. Dan untuk pertama kalinya, Alia melihat sorot mata kemenangan yang tidak ditutup-tutupi. Ayo, aku tunjukkan keliling. Tamu lain belum banyak yang datang. Siska dengan bangga memamerkan setiap sudut rumahnya. Dapur modern dengan peralatan canggih, ruang keluarga dengan sistem hiburan terbaru, hingga kolam renang kecil di halaman belakang. Di setiap ruangan, Siska selalu menyelipkan kalimat, "Ini suamiku yang beli." Atau, "Suamiku bilang, aku pantas mendapatkan yang terbaik." Alia hanya tersenyum dan mengangguk, merasa sedikit tidak nyaman dengan pameran yang terang-terangan itu. Ia mengeluarkan ponselnya, hendak mengirim pesan pada Rian untuk menanyakan lokasinya, berniat untuk segera menyusul setelah tur rumah ini selesai. Dan ini, Siska membawanya kembali ke ruang tamu utama. Ini adalah bagian favoritku di seluruh rumah. Siska menunjuk ke dinding terbesar di ruangan itu. Di sana, tergantung sebuah foto berbingkai ukiran perak yang sangat besar. Foto pernikahan. Alia mendongak. Awalnya ia hanya melihat gaun pengantin Siska yang megah dan senyumnya yang merekah penuh kemenangan. Lalu, pandangannya beralih ke sosok pria gagah yang berdiri di sampingnya, merangkul pinggang Siska dengan posesif. Pria itu mengenakan setelan jas hitam yang sangat Alia kenal karena ia yang memilihkan jas itu untuk sebuah acara penghargaan tahun lalu. Pria itu memiliki senyum yang sama, yang selalu Rian berikan padanya setiap pagi. Pria itu memiliki sorot mata yang sama, yang menatapnya penuh cinta setiap malam. Pria di dalam bingkai pernikahan itu, yang tersenyum bahagia di samping sepupunya, adalah Rian, suaminya. Dunia Alia berhenti berputar. Suara Siska yang masih berceloteh tentang betapa romantisnya suaminya berubah menjadi dengungan jauh di telinganya. Gelas es teh yang ada di tangannya bergetar hebat sebelum akhirnya jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai marmer. Sama seperti hatinya. Udara di paru-parunya seakan tersedot habis. Pusing menjalari kepalanya, membuat ruangan itu seakan berputar. Semuanya kini menjadi jelas dalam sekejap mata yang menyakitkan. Perjalanan bisnis yang sering. Telepon yang terdengar aneh. Rumah mewah Siska. Semuanya terhubung dalam satu garis lurus pengkhianatan yang kejam. Ia menatap Siska, lalu kembali menatap foto itu. Bibirnya bergetar, hanya sanggup mengeluarkan satu kata. Sebuah nama yang kini terasa seperti racun di lidahnya. Rian. Kata Rian menggantung di udara, rapuh dan penuh ketidakpercayaan. Wajah Siska yang tadinya berseri-seri karena pameran kesuksesannya, kini berubah pucat pasi. Senyum kemenangannya membeku, lalu luruh menjadi kepanikan murni saat melihat ekspresi Alia dan pecahan gelas di kakinya. Kak Alia, ini tidak seperti yang kakak pikirkan. Gagap Siska, tangannya terulur ke depan seolah ingin menghentikan dunia Alia yang sedang hancur. Namun Alia tidak lagi mendengarnya. Suara Siska telah menjadi dengungan nyamuk yang tidak berarti. Matanya terpaku pada foto itu, pada senyum Rian yang ia kira hanya miliknya, pada rangkulan mesra Rian di pinggang sepupunya sendiri. Setiap detail dalam foto itu terasa seperti bilah pisau yang mengiris-iris jantungnya. Kebahagiaan mereka adalah penderitaannya. Kemegahan pernikahan mereka adalah penghinaan terbesar baginya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Alia berbalik. Gerakannya kaku, seperti boneka kayu yang engselnya berkarat. Ia berjalan melewati Siska, mengabaikan panggilan paniknya. Setiap langkah terasa berat, seolah ia menyeret beban seluruh kebohongan suaminya. Ia tidak merasakan apa-apa saat kakinya tak sengaja menginjak serpihan kaca dari gelas yang ia jatuhkan tadi. Ia hanya terus berjalan. Keluar dari pintu, menuruni teras, menuju mobilnya. Di dalam mobil, tangannya gemetar hebat saat memasukkan kunci. Untuk beberapa saat, ia hanya duduk diam, memegang kemudi dengan cengkraman mematikan. Dadanya sesak, napasnya tersangkut di tenggorokan. Ia mencoba menarik napas, tetapi yang keluar hanyalah isak tangis yang tertahan, suara serak penuh kepedihan. Lalu, bendungan itu jebol. Alia terisak,
Seluruh tubuhnya berguncang hebat. Ia memukul kemudi berulang kali, meluapkan amarah, rasa sakit, dan penghinaan yang meluap-luap. 5 tahun pernikahannya. Kepercayaan penuh yang ia berikan. Semua janji manis. Semua perjalanan bisnis. Semuanya adalah kebohongan. Sebuah lelucon kejam yang ia bintangi tanpa sadar. Perjalanan pulang selama 5 jam menjadi kabur. Air mata mengalir deras di pipinya, membuat lampu-lampu jalan di tol tampak berpendar dan pecah. Kilasan-kilasan memori berkelebat di benaknya, kini dengan makna yang baru dan mengerikan. Rian yang tertawa saat Alia bertanya mengapa tagihan kartu kreditnya membengkak. Hanya beberapa hadiah untuk klien penting, sayang. Rian yang ponselnya selalu dalam mode senyap saat di rumah. Agar tidak mengganggu waktu kita berdua. Rian yang berjanji akan liburan panjang setelah proyek di Kota Pinang selesai. Janji palsu untuk menenangkannya. Panggilan telepon terakhir. Suara musik di latar belakang yang ia sebut suara lokasi proyek. Setiap kepingan puzzle kini menemukan tempatnya. Membentuk sebuah gambar pengkhianatan yang utuh dan menjijikan. Rasa sakit itu begitu dalam, begitu menusuk, hingga perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih keras. Di tengah isak tangisnya, di kilometer terakhir menuju rumah, kemarahan mulai membekukan air matanya. Kesedihan itu bermetamorfosis menjadi sebuah tekad yang membara. Ia tidak akan hancur. Ia tidak akan membiarkan mereka menertawakan kehancurannya. Alia tiba di rumah mereka. Atau haruskah ia menyebutnya rumahnya? Jauh lewat tengah malam. Rumah itu terasa dingin dan kosong. Ia tidak menyalakan lampu, hanya duduk di sofa ruang tamu yang gelap, membiarkan bayangan menelan dirinya. Ia menunggu. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Sekitar pukul 2 pagi, suara mobil Rian memasuki garasi. Pintu depan terbuka, dan Rian masuk sambil bersenandung kecil. Ia menyalakan lampu. Dan senandungnya berhenti seketika saat melihat siluet Alia di sofa. Alia? Sayang, kau belum tidur? Kenapa gelap-gelapan? Tanyanya. Nadanya terdengar ringan, tetapi ada kewaspadaan di matanya. Ia berjalan mendekat. Kau menungguku? Aku baru saja mendarat. Penerbangannya tertunda. Pekerjaan di sana benar-benar. Bagaimana acara syukuran rumah baru Siska? Potong Alia. Suaranya serak dan tanpa emosi, terdengar asing bahkan di telinganya sendiri. Tubuh Rian membeku. Senyum di wajahnya lenyap. Seluruh warna seolah terkuras dari wajahnya. Untuk sepersekian detik, topengnya retak, memperlihatkan kepanikan murni. Namun ia adalah seorang manipulator ulung. Dengan cepat ia menguasai diri. Siska, maksudmu sepupumu? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Al, katanya, mencoba tertawa kecil, tetapi suaranya terdengar tegang. Kau pasti lelah sekali. Mungkin kau hanya salah. Jangan, desis Alia. Kini ia berdiri, menatap lurus ke mata suaminya. Jangan coba-coba membodohiku lagi. Rian, aku sudah lelah dibodohi. Mata Rian bergerak gelisah. Sayang, kau ini kenapa? Tentu saja aku tidak membodohimu. Aku dari lokasi proyek. Aku bisa tunjukkan. Rumah barunya bagus, lanjut Alia, mengabaikan penyangkalan Rian. Sangat mewah untuk ukuran Siska. Dan suaminya pasti sangat royal. Bahkan memasang foto pernikahan sebesar itu di ruang tamu. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Rian. Ia tahu ia sudah terpojok. Alia. Ini pasti salah paham. Siska mungkin. Salah paham apa, Rian? Alia akhirnya berteriak. Suaranya pecah. Salah paham melihat wajah suamiku sendiri di bingkai pernikahan sepupuku. Salah paham saat menyadari semua perjalanan bisnismu adalah kedok untuk menemui istri keduamu. Jawab aku. Rian tersentak. Ia mencoba meraih tangan Alia, tetapi Alia menepisnya dengan kasar. Melihat penyangkalan tak lagi berguna, Rian mengubah taktiknya. Ia memasang wajah memelas. Maafkan aku, Al, lirihnya. Matanya mulai berkaca-kaca.
Sebuah pertunjukan yang menjijikan. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hilaf. Siska menjebakku. Dia. Cukup. Alia mengangkat tangannya. Aku tidak mau mendengar satu kebohongan lagi keluar dari mulutmu. Aku sudah melihat wujud aslimu. Rian. Pria serakah, pembohong, dan pengkhianat. Untuk pertama kalinya, Alia melihat kilatan lain di mata Rian saat topengnya benar-benar terlepas. Bukan lagi penyesalan palsu, melainkan kemarahan dan kebencian yang tersembunyi. Jadi kau sudah tahu? Katanya dingin, nadanya berubah drastis. Bagus. Setidaknya aku tidak perlu berpura-pura lagi. Kau pikir mudah hidup di bawah bayang-bayangmu? Selalu menjadi suami CEO, bukan Rian sang direktur. Alia terpaku. Jadi ini masalahnya. Ego. Bukan hanya keserakahan, tetapi juga kebencian karena merasa lebih rendah. Keluar dari rumah ini, kata Alia dengan suara bergetar karena amarah. Ambil barang-barangmu yang paling penting dan pergi. Sekarang juga. Rian tertawa sinis. Mengusirku? Kau lupa. Setengah dari semua ini adalah milikku juga. Alia, kita lihat saja nanti di pengadilan. Ancaman itu adalah kesalahan terbesarnya. Rian tidak tahu bahwa ia baru saja membangunkan seekor singa betina yang selama ini tertidur. Alia menatapnya dengan dingin, dan di dalam tatapan itu, Rian bisa melihat bahwa perang yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Setelah Rian pergi dengan membanting pintu, Alia akhirnya roboh. Kakinya lemas, dan ia merosot ke lantai. Keheningan rumah yang megah itu terasa memekakan telinga. Ia merasa sendirian, terhina, dan hancur berkeping-keping. Dalam keputusasaan itu, ia meraih ponselnya dan menekan satu nomor panggilan cepat. Dina, bisiknya saat panggilannya dijawab. Suaranya kembali pecah oleh isak tangis. Setengah jam kemudian, Dina, sahabatnya sejak kuliah, sudah menerobos masuk ke dalam rumahnya. Dina adalah seorang pengacara perusahaan yang tajam dan pragmatis. Kebalikan dari Alia yang terkadang masih dikendalikan oleh hati. Tanpa banyak bertanya, Dina langsung memeluk Alia yang masih terduduk di lantai. Ceritakan semuanya. Pelan-pelan, kata Dina sambil mengusap punggung sahabatnya. Di antara isak tangisnya, Alia menceritakan semuanya. Tentang foto pernikahan, konfrontasi dengan Rian, dan ancaman terakhirnya. Dina mendengarkan dengan saksama. Wajahnya mengeras karena marah setiap kali Alia mengungkapkan kebohongan baru. Setelah Alia selesai dan tangisnya mereda, Dina melepaskan pelukannya. Ia mengambil segelas air untuk Alia dan menatapnya dengan serius. Oke, kau sudah menangis selama 1 jam. Sekarang waktu menangisnya habis, kata Dina dengan nada tegas. Pria brengsek seperti dia tidak pantas mendapatkan air matamu lebih lama lagi. Alia menatap Dina dengan mata sembab. Aku harus bagaimana, Din? Dia mengancam akan menuntut harta Gonogini. Dina tersenyum tipis, senyum yang dingin dan penuh perhitungan. Dia bisa mencoba, tapi dia lupa siapa dirimu. Kau bukan hanya istrinya, Alia. Kau adalah bosnya. Kau yang memberinya jabatan, mobil, fasilitas. Semua yang ia gunakan untuk membiayai pengkhianatannya berasal darimu. Dina mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Jadi, jangan hanya bersedih dan menggugat cerai. Hancurkan dia. Ambil kembali semua yang telah kau berikan. Buat dia menyesal telah bermain-main denganmu. Kata-kata Dina seperti cambuk yang menyadarkan Alia. Benar, Rian telah meremehkannya. Ia menganggap Alia hanya wanita naif yang bisa ia kelabui. Ia lupa bahwa di balik hatinya yang tulus, ada otak seorang CEO yang brilian. Kau benar, bisik Alia. Suaranya mulai menemukan kembali kekuatannya. Dia tidak hanya mengkhianatiku sebagai istri. Dia juga sudah mempermainkan perusahaanku. Tepat, angguk Dina. Jadi, apa langkah pertamamu, Bu CEO? Alia menegakkan punggungnya. Tatapan matanya yang tadi penuh kepedihan kini mulai menyala dengan api pembalasan. Langkah pertamaku adalah membuktikan bahwa pengkhianatannya bukan hanya masalah pribadi,
tapi juga masalah profesional. Senin pagi, Alia berjalan memasuki lobi Prameswari Group dengan aura yang berbeda. Karyawan yang menyapanya merasakan hawa dingin yang tak biasa. Tidak ada lagi senyum hangat di wajah CEO mereka. Yang ada hanyalah topeng profesional yang dingin dan tak terbaca. Langkah pertamanya adalah menuju ruangan Pak Binsar, kepala bagian hukum perusahaan sekaligus orang kepercayaan ayahnya sejak dulu. Selamat pagi, Pak Binsar. Tutup pintunya. Ada hal yang sangat mendesak dan rahasia, kata Alia tanpa basa-basi. Di dalam ruangan yang kedap suara itu, Alia menceritakan inti permasalahannya, fokus pada aspek profesional. Saya punya alasan kuat untuk percaya bahwa Rian telah menyalahgunakan posisinya. Saya butuh bantuan Bapak. Saya ingin Bapak merekomendasikan auditor independen dan seorang penyelidik swasta yang terbaik. Pak Binsar, pria tua bijaksana itu, menatap Alia dengan sorot prihatin namun penuh hormat. Ia tidak banyak bertanya tentang masalah pribadi Alia. Ia tahu batasannya. Saya mengerti, Bu. Akan segera saya siapkan. Prosesnya berjalan dengan sangat cepat dan rahasia. Penyelidik swasta mulai melacak jejak digital dan fisik Rian. Dalam waktu kurang dari 48 jam, bukti pertama datang. Salinan akta nikah antara Rian Adriansyah dan Siska Astuti yang dikeluarkan oleh KUA Kota Pinang 11 bulan yang lalu. Bukti hukum atas bigami sudah di tangan. Namun, bom yang sesungguhnya datang dari tim auditor independen. Mereka bekerja senyap di malam hari, memeriksa setiap transaksi dan proyek yang ditangani oleh divisi pemasaran selama setahun terakhir. Hasilnya mengejutkan. Mereka menemukan pola penyelewengan dana yang sistematis. Rian menciptakan beberapa program pemasaran fiktif, lengkap dengan proposal dan vendor palsu. Ia menyetujui faktur-faktur bodong dan mentransfer dana perusahaan ke rekening-rekening yang setelah dilacak, ternyata mengalir ke rekening atas nama Siska dan digunakan untuk membayar cicilan rumah, mobil, dan kartu kredit mereka di Kota Pinang. Jumlahnya tidak main-main, mencapai miliaran rupiah. Pengkhianatan Rian ternyata jauh lebih dalam dan busuk dari yang Alia bayangkan. Ia tidak hanya menduakan cintanya, ia secara aktif merampok perusahaan yang dibangun oleh keringat ayah Alia, perusahaan yang kini menjadi tanggung jawabnya. Malam itu, Alia duduk sendirian di ruang kerjanya di kantor, menatap laporan dari auditor dan penyelidik yang tersebar di mejanya. Rasa sakit di hatinya kini bercampur dengan amarah yang membeku. Ini bukan lagi sekadar sakit hati seorang istri. Ini adalah penghinaan terhadap intelijensinya, keluarganya, dan seluruh kerja kerasnya. Alia menatap gedung-gedung pencakar langit yang berkelip di luar jendela kantornya. Selama ini, ia selalu melihatnya sebagai simbol pencapaian dan harapan. Malam ini, ia melihatnya sebagai medan perang. Rian telah salah perhitungan. Ia mengira Alia akan hancur, menangis, dan hanya akan menuntut perceraian yang berlarut-larut di pengadilan. Ia tidak menyangka Alia akan bergerak secepat dan setegas ini. Ia meremehkan Alia sebagai seorang pemimpin. Kini, semua kartu sudah di tangan Alia. Bukti bigami, bukti penipuan, bukti penggelapan dana. Ia bisa saja langsung menyerahkannya ke polisi dan membiarkan hukum yang bekerja. Tapi itu terasa terlalu mudah. Terlalu impersonal. Rian telah mempermalukannya secara pribadi, maka hukumannya juga harus setimpal. Ia harus mencabut sumber kebanggaan dan kesombongan Rian, status dan kekuasaannya, di depan semua orang yang selama ini mengaguminya. Dengan tangan yang mantap, Alia mengangkat gagang telepon internal dan menekan nomor asistennya. "Santi, tolong dengarkan baik-baik," kata Alia. Suaranya tenang namun mengandung baja. "Jadwalkan rapat Dewan Direksi luar biasa untuk besok pagi, pukul 9 tepat. Kirim undangannya sekarang juga. Agenda, evaluasi kinerja dan integritas direksi. Pastikan semua Dewan Komisaris dan seluruh kepala divisi hadir. Kehadiran bersifat wajib, tanpa kecuali. Termasuk, tentu saja, Direktur Pemasaran, Rian Adriansyah." Alia menutup telepon. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wanita dengan mata yang sembab itu telah hilang. Yang ada di sana sekarang adalah seorang ratu yang kerajaannya telah diserang,
dan kini ia siap untuk memimpin pasukannya ke dalam pertempuran untuk merebut kembali kehormatannya. Pertunjukan akan segera dimulai, dan Rian akan menjadi bintang utamanya dalam sebuah drama kejatuhan yang ia sutradarai sendiri. Pukul 9 pagi, udara di ruang rapat Dewan Direksi Prameswari Group terasa begitu dingin dan tegang, seolah pendingin ruangan disetel ke suhu terendah. Seluruh Dewan Komisaris dan Kepala Divisi telah duduk di kursi mereka masing-masing, saling berbisik dan bertanya-tanya tentang agenda rapat yang begitu mendadak dan misterius. Rian Adriansyah masuk beberapa saat kemudian. Ia berjalan dengan langkah angkuh seperti biasa, menyapa beberapa kolega dengan senyum percaya diri. Ia sama sekali tidak tahu bahwa ia sedang berjalan menuju panggung eksekusinya sendiri. Ia duduk di kursinya, tepat di seberang kursi utama yang masih kosong, dan menatapnya dengan tatapan menantang, seolah menduga Alia akan membawa masalah rumah tangga mereka ke ranah ini. Ia siap membalikan keadaan, melukiskan Alia sebagai istri yang tidak stabil secara emosional. Tepat pukul 9, pintu utama terbuka. Alia masuk, bukan dengan wajah seorang istri yang tersakiti, melainkan dengan aura seorang ratu yang siap berperang. Ia mengenakan setelan blazer berwarna merah marun yang tajam, rambutnya tergelung rapi, dan tatapan matanya sedingin es. Ia tidak melirik Rian sama sekali. Di belakangnya, Pak Binsar dan 2 orang asing berjas rapi, tim auditor independen, mengikutinya. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Alia membuka rapat, suaranya jernih dan berwibawa, tanpa getaran emosi sedikit pun. Saya mengadakan rapat ini karena adanya temuan yang sangat serius terkait kinerja dan, yang lebih penting, integritas salah satu direksi kita. Semua mata kini tertuju pada Alia, lalu bergeser ke arah Rian, yang mulai merasa tidak nyaman. Alia memberi isyarat kepada tim auditor. Layar proyektor besar di belakangnya menyala. Selama 72 jam terakhir, saya telah menugaskan tim audit independen untuk memeriksa seluruh proyek dan alur dana di divisi pemasaran selama 1 tahun fiskal terakhir. Slide pertama muncul, menampilkan diagram alur yang rumit. Wajah Rian mulai menegang. Tim audit menemukan adanya beberapa program pemasaran dengan anggaran fantastis yang ternyata fiktif. Lanjut Alia, suaranya memotong keheningan. Vendor-vendor yang tertera di faktur adalah perusahaan cangkang yang tidak pernah ada. Proposalnya meyakinkan, laporannya dipalsukan dengan baik, tetapi uangnya tidak pernah sampai ke pasar. Uangnya berhenti di tempat lain. Slide berikutnya menampilkan salinan faktur-faktur palsu, lengkap dengan tanda tangan persetujuan Rian yang terpampang jelas. Suara bisik-bisik mulai terdengar di ruangan. Rian tampak pucat. Buku-buku jarinya memutih saat mencengkeram pulpen. Rian, apa kau bisa menjelaskan ini? Tanya salah satu dewan komisaris senior, suaranya berat. Rian membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia tampak panik, mencari-cari alasan. Itu pasti ada kesalahan administrasi. Tim saya mungkin. Tim Anda tidak terlibat, potong Alia dengan tajam. Karena alur dananya sangat jelas. Slide terakhir muncul, yang paling menghancurkan. Sebuah diagram yang menunjukkan aliran dana miliaran rupiah dari perusahaan-perusahaan cangkang itu ke beberapa rekening pribadi. Di puncak diagram, terpampang nama pemilik rekening dengan jelas, Siska Astuti. Dan di bawahnya, rincian penggunaan dana tersebut. Pembayaran uang muka sebuah rumah mewah di Kota Pinang, cicilan 2 mobil Eropa, dan tagihan kartu kredit untuk barang-barang mewah. Dana perusahaan kita, Bapak dan Ibu sekalian, kata Alia. Kini ia berdiri dan menatap lurus ke arah Rian yang sudah gemetar. Telah digelapkan oleh direktur pemasaran kita untuk membiayai kehidupan ganda dan pernikahan ilegalnya dengan wanita bernama Siska Astuti, yang kebetulan adalah sepupu saya sendiri. Ruangan itu meledak dalam keterkejutan. Semua orang menatap Rian dengan jijik dan tak percaya. Alia mengangkat tangannya, meminta keheningan. Berdasarkan bukti penipuan, penggelapan dana, dan pelanggaran berat terhadap kode etik serta hukum yang berlaku, maka saya, selaku CEO Prameswari Group, dengan ini secara resmi memberhentikan Tuan Rian Adriansyah dari jabatannya, efektif saat ini juga. Palu godam telah dijatuhkan.
Rian terduduk lemas di kursinya. Wajahnya kosong, seolah nyawanya telah dicabut paksa. Alia menekan tombol intercom di meja. Keamanan, tolong antar Tuan Rian keluar dari gedung ini. Dua petugas keamanan berbadan tegap masuk ke ruang rapat. Mereka berdiri di samping Rian yang masih membatu. Momen itu adalah puncak penghinaan. Di depan para dewan dan kolega yang dulu menghormatinya, ia kini diperlakukan seperti seorang kriminal. Anda tidak bisa melakukan ini padaku, Alia. Desis Rian, akhirnya menemukan suaranya, campuran antara amarah dan keputusasaan. Aku sudah melakukannya, balas Alia dingin, tanpa menoleh. Silakan. Rian digiring keluar dari ruang rapat. Seluruh perjalanannya dari lantai 25 menuju lobi menjadi parade rasa malu. Semua mata karyawan tertuju padanya, berbisik-bisik. Berita tentang apa yang terjadi di ruang rapat menyebar lebih cepat dari api, melalui pesan instan dan gosip dari mulut ke mulut. Pria yang tadinya menjadi panutan dan idola, kini berjalan dengan kepala tertunduk di antara tatapan menghina. Di mejanya, sebuah kotak kardus sudah disiapkan. Ia hanya diizinkan mengambil barang-barang pribadinya yang paling penting di bawah pengawasan ketat. Foto pernikahannya dengan Alia yang dulu terpajang dengan bangga, kini terasa seperti tamparan. Saat ia hendak keluar, manajer keuangan mencegatnya dan meminta kunci mobil perusahaan serta semua kartu kredit korporat. Kartu-kartu ini sudah diblokir, Pak Rian, kata manajer itu dengan nada formal yang dingin. Rian keluar dari lobi Megah Prameswari Group bukan sebagai direktur, melainkan sebagai pesakitan. Tanpa mobil, tanpa status, tanpa apa-apa selain sebuah kotak kardus berisi barang pribadi dan rasa malu yang tak terhingga. Ia mencoba menelepon beberapa kolega yang ia anggap teman, tetapi panggilannya ditolak atau tidak diangkat. Dalam sekejap, ia menjadi paria. Ia berdiri di trotoar yang panas, menatap gedung yang pernah menjadi simbol kekuasaannya. Ia telah meremehkan Alia. Ia mengira Alia adalah wanita lembut yang akan hancur oleh air mata. Ia lupa, Alia adalah putri dari seorang pebisnis ulung. Di dalam darahnya mengalir baja yang lebih keras dari gedung pencakar langit di hadapannya. Berita itu sampai ke telinga keluarga besar Prameswari dan keluarga Siska seperti sambaran petir. Malam harinya, rumah orang tua Alia menjadi ajang pertemuan keluarga yang canggung dan penuh amarah. Orang tua Siska datang dengan wajah tertunduk, sementara Siska sendiri tidak berani menunjukkan batang hidungnya. Alia, kenapa kamu harus melakukan ini secara terbuka? Kenapa tidak diselesaikan secara kekeluargaan? Tanya seorang paman, mencoba bijaksana namun justru menyulut api. Ini akan mencoreng nama baik keluarga kita. Alia, yang duduk di samping ayahnya yang sedari tadi diam namun menunjukkan dukungan penuh, menatap pamannya dengan tajam. Nama baik keluarga? Balas Alia, suaranya tenang namun menusuk. Apakah nama baik keluarga tidak tercoreng saat keponakan paman sendiri berselingkuh dengan suami saya? Apakah nama baik keluarga tidak hancur saat mereka menggunakan uang hasil curian untuk memamerkan kehidupan palsu mereka? Nama baik keluarga sudah mereka hancurkan jauh sebelum saya membuka suara. Paman. Semua orang terdiam. Ibu Siska mulai menangis. Maafkan anak kami, Alia. Siska itu hanya gadis bodoh. Dia pasti ditipu oleh Rian. Dia korban. Korban. Alia tertawa getir. Apakah korban ikut menikmati rumah mewah dan mobil baru hasil kejahatan? Apakah korban dengan bangga memamerkan foto pernikahannya dengan suami orang lain? Siska tahu persis apa yang dia lakukan. Dia serakah, dan dia iri. Itu saja. Tidak ada lagi yang bisa membantah. Alia telah menelanjangi semua kepura-puraan dan alasan. Ia menolak menjadi pihak yang disalahkan karena mengungkap kebenaran. Ia menetapkan batasan yang tegas. Ia tidak akan membiarkan siapapun, bahkan keluarga, membuatnya merasa bersalah karena membela diri dan kehormatannya. Sementara itu, di rumah mewah kota Pinang, badai yang sesungguhnya baru saja tiba. Rian pulang dengan amarah yang meluap-luap. Ia membanting pintu, membuat Siska yang sedang cemas menunggunya terlonjak kaget. Semua ini gara-gara kau, bentak Rian, menunjuk wajah Siska. Kenapa kau harus mengundang Alia ke rumah ini?
Dasar bodoh. Aku? Pekik Siska tidak terima. Kau yang bilang semuanya aman. Kau yang bilang Alia tidak akan pernah tahu. Kau pembohong. Pertengkaran hebat pun pecah. Semua kepura-puraan dan kata-kata manis lenyap, digantikan oleh saling tuding dan menyalahkan. Puncak kepanikan terjadi saat Siska mencoba menggunakan kartu kreditnya untuk memesan makanan dan kartu itu ditolak. Satu persatu, semua fasilitas mereka lenyap. Telepon dari Ban mulai berdatangan, menanyakan cicilan rumah dan mobil yang pembayarannya macet. Siska akhirnya menyadari mimpi indahnya telah berakhir. Pangeran tampan yang ia rebut ternyata hanyalah seorang penipu yang kini tidak punya apa-apa. Rumah yang ia banggakan ternyata dibangun di atas pondasi kebohongan yang rapuh. Dalam keputusasaannya, ia mencoba menghubungi Alia. Berkali-kali ia menelepon, tetapi tidak diangkat. Akhirnya, ia mengirimkan serangkaian pesan panjang yang berisi permohonan maaf, tangisan, dan permintaan tolong. Ponsel Alia bergetar. Ia melihat notifikasi pesan dari Siska. Tanpa membacanya, ia hanya mengetik satu kalimat balasan, lalu memblokir nomor sepupunya itu selamanya. Balasan itu singkat dan final. Nikmati hasil perbuatan kalian. Keesokan harinya, Alia kembali menjadi CEO seutuhnya. Ia tahu bahwa skandal ini bisa mengguncang kepercayaan investor dan karyawan. Ia harus bergerak cepat untuk memadamkan api dan memulihkan stabilitas. Langkah pertamanya adalah mengadakan rapat umum dengan seluruh karyawan Prameswari Group. Di aula yang penuh sesak, Alia berdiri di atas panggung, sendirian, namun tampak lebih kuat dari sebelumnya. Seperti yang mungkin sudah Anda semua dengar, perusahaan kita baru saja melewati sebuah ujian integritas. Mulainya, suaranya menggema di seluruh ruangan. Seorang pemimpin telah menyalahgunakan kepercayaan kita semua. Saya tidak akan menutupi fakta, karena transparansi adalah dasar dari kekuatan kita. Ia menjelaskan secara garis besar apa yang terjadi, tanpa detail pribadi yang tidak perlu, namun cukup untuk membuat semua orang mengerti beratnya pelanggaran yang telah dilakukan. Saya tahu berita ini mengejutkan. Tapi saya ingin Anda semua tahu satu hal. Prameswari Group dibangun di atas kerja keras dan kejujuran, bukan oleh satu orang penipu. Fondasi kita kuat. Kepergian satu orang tidak akan meruntuhkan benteng yang telah kita bangun bersama. Ia kemudian mengumumkan penunjukan direktur pemasaran interim yang baru, seorang manajer senior dari dalam perusahaan yang dikenal berintegritas tinggi. Ia juga memaparkan rencananya untuk memperketat audit internal dan mengalokasikan kembali dana yang berhasil diselamatkan dari proyek-proyek fiktif Rian ke program kesejahteraan karyawan dan inovasi produk. Pidatonya yang jujur, tegas, dan penuh visi itu disambut dengan tepuk tangan yang meriah dari seluruh karyawan. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai pewaris tahta. Mereka melihatnya sebagai pemimpin sejati yang telah melindungi perusahaan mereka dari pengkhianat. Sore itu, saat kembali ke ruang kerjanya, Alia merasa lelah. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa damai. Bentengnya telah aman. Badai telah ia taklukkan. Kini, saatnya untuk mulai membangun kembali puing-puing hatinya sendiri. Proses perceraian tidak bisa dihindari, dan Rian, dalam kebodohan dan kesombongannya yang tersisa, memutuskan untuk bertarung. Melalui pengacaranya, ia menuntut setengah dari harta bersama yang diperoleh selama pernikahan, berargumen bahwa kontribusinya sebagai direktur telah melipat gandakan kekayaan perusahaan dan, secara tidak langsung, kekayaan Alia. Alia menghadapi tuntutan itu bukan dengan amarah, melainkan dengan ketenangan seorang ahli strategi. Di ruang mediasi yang dingin, ia duduk dengan tegap di samping Dina dan Pak Binsar. Rian duduk di seberang, wajahnya kuyu dan penuh kebencian. Ia tampak jauh lebih tua dari beberapa minggu yang lalu. Pengacara Rian mulai dengan argumen yang berapi-api tentang hak kliennya. Namun, saat giliran tim Alia berbicara, pertarungan itu berakhir bahkan sebelum dimulai. Pak Binsar dengan tenang meletakkan 3 dokumen tebal di atas meja. Yang pertama, ujarnya, menunjuk dokumen paling atas, adalah perjanjian pranikah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang dengan jelas menyatakan pemisahan harta bawaan dan harta yang diperoleh dari warisan, termasuk saham mayoritas di Prameswari Group.
Pengacara Rian sedikit goyah. Yang kedua, lanjut Pak Binsar, adalah bukti akta nikah sah antara klien saya dengan Tuan Rian, dan akta nikah sah antara Tuan Rian dengan Nona Siska Astuti. Menurut hukum yang berlaku di negara ini, pernikahan kedua yang dilakukan tanpa izin istri pertama adalah ilegal dan dapat menjadi dasar tuntutan pidana bigami. Wajah Rian memucat. Ia melirik pengacaranya yang kini mulai berkeringat. Dan yang ketiga, yang paling relevan dengan klaim, kontribusi, Tuan Rian pada perusahaan, kata Pak Binsar, suaranya memberat, adalah hasil audit independen yang merinci penyelewengan dana sebesar miliaran rupiah yang dilakukan oleh Tuan Rian. Sebenarnya, Prameswari Group lah yang berhak menuntut ganti rugi penuh dari Tuan Rian. Namun, klien saya, demi menghindari drama yang berlarut-larut, bersedia untuk tidak melanjutkan tuntutan pidana penggelapan ini, dengan syarat Tuan Rian mencabut semua tuntutan harta gonogini dan menyetujui perceraian tanpa syarat. Itu adalah sebuah skakmat. Rian dijebak oleh keserakahannya sendiri. Jika ia terus maju, ia tidak hanya akan kalah dalam kasus perdata, tetapi juga akan langsung dijemput oleh kasus pidana yang akan menjebloskannya ke penjara. Dengan tangan gemetar dan wajah penuh kekalahan, Rian menandatangani surat perjanjian itu. Ia keluar dari ruangan itu sebagai pria yang benar-benar hancur, tidak hanya kehilangan pekerjaan dan status, tetapi juga kehilangan hak terakhir yang ia pikir ia miliki. Bagi Alia, penandatanganan itu bukanlah sebuah kemenangan, melainkan sebuah penutupan. Babak beracun dalam hidupnya akhirnya resmi berakhir. Dengan selesainya urusan hukum, Alia akhirnya memiliki ruang untuk bernapas. Namun, ia menyadari bahwa memenangkan pertarungan di luar tidak serta-merta menyembuhkan luka di dalam. Bayangan pengkhianatan itu masih terkadang muncul di malam hari, berbisik di telinganya, menanyakan pertanyaan yang menyakitkan. Bagaimana kau bisa sebodoh itu? Ia merombak total kamar tidur utama mereka, mengganti semua perabotan yang pernah Rian sentuh. Ia bahkan mengecat ulang dindingnya, seolah ingin mengikis setiap jejak pria itu dari hidupnya. Namun, ia tahu masalahnya lebih dalam dari sekadar barang fisik. Suatu akhir pekan, ia menyetir sendirian ke sebuah villa di puncak gunung milik keluarganya, tempat yang selalu ia datangi untuk mencari ketenangan. Di sana, di tengah sejuknya udara dan hamparan kebun teh yang hijau, ia akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Ia duduk di teras, membiarkan pikirannya berkelana. Ia mengingat kembali semua tanda-tanda kecil yang ia abaikan. Tatapan Rian yang terkadang kosong, ponselnya yang selalu terbalik di atas meja, janjinya yang terlalu manis. Ya, ia telah buta. Tapi ia buta bukan karena ia bodoh. Ia buta karena ia tulus mencintai dan percaya. Dan di sanalah ia menemukan pencerahannya. Kapasitasnya untuk percaya dan mencintai bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah kekuatan. Rianlah yang telah menyalahgunakan kekuatan itu, mengubahnya menjadi senjata untuk melawannya. Kesalahannya bukan karena telah percaya, tetapi karena memberikan kepercayaannya pada orang yang salah. Aku memaafkanmu, Alia, bisiknya pada angin. Kau tidak bersalah karena telah menjadi orang baik. Momen itu adalah titik baliknya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban yang naif, tetapi sebagai seorang penyintas yang kini jauh lebih bijaksana. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak akan pernah lagi mengabaikan intuisinya. Namun ia juga berjanji untuk tidak menutup hatinya dari dunia. Pengkhianatan Rian tidak akan merenggut esensi terbaik dari dirinya. Sekembalinya dari puncak, Alia membawa energi baru ke perusahaan. Ia menyadari bahwa cara terbaik untuk melangkah maju adalah dengan menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang menjadi miliknya seutuhnya. Ia mengumpulkan tim riset dan pengembangan terbaiknya. Saya ingin kita melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar mencari keuntungan, katanya dalam rapat perdana. Saya ingin Prameswari Group menjadi pelopor. Lahirnya, Prameswari Lestari, sebuah inisiatif ambisius untuk mengubah seluruh operasional perusahaan menjadi ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam 5 tahun ke depan. Proyek itu juga mencakup pembangunan pusat pelatihan dan pemberdayaan UKM di daerah-daerah terpencil, menggunakan sebagian dana yang berhasil diselamatkan dari proyek fiktif Rian. Proyek ini adalah antitesis dari semua yang Rian wakili.
Jika Rian adalah simbol keserakahan dan kepalsuan, maka Prameswari Lestari adalah simbol pertumbuhan, kejujuran, dan kontribusi nyata. Alia mencurahkan seluruh gairah dan kecerdasannya ke dalam proyek ini. Ia tidak lagi bekerja untuk membuktikan sesuatu pada orang lain, tetapi untuk memenuhi visinya sendiri. Kegigihannya menular, membangkitkan semangat baru di seluruh penjuru perusahaan. Mereka melihat CEO mereka tidak hanya bangkit dari krisis pribadi, tetapi juga membawa perusahaan ke arah masa depan yang lebih cerah dan bermakna. Beberapa bulan kemudian, saat Alia sedang makan siang sendirian di sebuah kedai sederhana di dekat salah satu lokasi proyek barunya, takdir mempertemukannya dengan masa lalu. Dari balik jendela kedai, ia melihat sosok yang familiar sedang menyapu teras sebuah ruko kecil. Itu Siska. Gaun mewahnya telah berganti dengan kaos kusam. Wajahnya yang dulu angkuh kini tampak lelah dan tanpa riasan. Ia jauh lebih kurus, dan tidak ada lagi kilau kemenangan di matanya. Saat Siska berbalik, mata mereka bertemu selama sepersekian detik. Kepanikan dan rasa malu yang mendalam terpancar dari wajah Siska. Ia cepat-cepat membuang muka dan bergegas masuk ke dalam ruko. Alia hanya menatapnya sesaat. Tidak ada amarah, tidak ada kepuasan, tidak ada dendam. Anehnya, ia tidak merasakan apa-apa. Sosok itu kini hanyalah orang asing baginya, bagian dari masa lalu yang sudah tidak memiliki kuasa lagi atas emosinya. Ia sudah mendengar dari kerabat jauh bahwa Siska telah ditinggalkan Rian tak lama setelah skandal itu terungkap. Rumah dan mobil mereka disita oleh bank. Siska terpaksa kembali ke kota kelahirannya, menanggung malu dan memulai lagi dari nol. Alia menarik napas panjang, lalu kembali menyantap makan siangnya. Pertemuan singkat itu adalah kata penutup yang tidak memerlukan suara. Masing-masing telah berada di jalan yang mereka pilih, menuai apa yang mereka tanam. 1 tahun setelah hari di mana dunianya hancur, Alia menerima sebuah amplop coklat di kantornya. Di dalamnya terdapat akta cerai resminya. Selembar kertas yang kini terasa ringan, hanya sebuah formalitas administratif. Sore itu, ia tidak langsung pulang. Ia berdiri di depan jendela kaca raksasa di ruang kerjanya, memandang cakrawala Jakarta yang bermandikan cahaya senja. Pemandangan yang sama seperti saat ia merencanakan balas dendamnya. Namun kini, ia melihatnya dengan mata yang berbeda. Dulu, kota ini adalah medan perangnya. Sekarang, kota ini adalah kanvasnya. Ponselnya berdering. Dina menelepon, mengajak merayakan hari kemerdekaannya. Alia tersenyum. Ia tidak lagi merasa kesepian. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menyayanginya, keluarga, sahabat, dan timnya yang loyal. Ia telah melewati badai pengkhianatan tergelap, bertarung, dan menang. Tapi kemenangan terbesarnya bukanlah saat ia menghancurkan Rian, melainkan saat ia berhasil membangun kembali dirinya sendiri menjadi sosok yang lebih utuh, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Ia tidak lagi mencari kesempurnaan dalam potret keluarga, karena ia telah menemukan keutuhan dalam dirinya sendiri. Alia Prameswari, sang CEO, sang penyintas, sang visioner, menatap masa depan yang terbentang luas di hadapannya. Ia tidak tahu apa yang menantinya, tetapi satu hal yang pasti, ia siap menghadapinya, sendirian, dan itu lebih dari cukup. Ia adalah penguasa di kerajaannya sendiri, berdiri tegak di puncak menara yang ia bangun kembali dengan tangannya sendiri.